17 Agustus 2025 membawa simbol-simbol spiritual yang terlalu kuat untuk diabaikan. Angka 17, angka 20, dan angka 80. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Bangsa kita akan memperingati 80 tahun kemerdekaan. Tapi yang mengejutkan, Presiden Prabowo memutuskan untuk menggelar upacara Hari Ulang Tahun RI ke-80 di Jakarta, bukan di IKN. Pertanyaannya, mengapa? Apakah ini hanya soal teknis pembangunan? Atau ada makna rahasia yang sedang dimainkan oleh pemimpin negeri ini? Bagi yang peka, ini bukan sekedar acara tahunan. 17 Agustus 2025 membawa simbol-simbol spiritual yang terlalu kuat untuk diabaikan. Angka 17, angka 20, dan angka 80. Tiga angka yang jika dibaca dalam kacamata leluhur Nusantara menyimpan pesan tentang penyatuan, penyempurnaan, dan awal babak baru. Dan anehnya, momen ini bebarengan dengan gerakan rekonsiliasi politik terbesar sejak reformasi. Apakah ini suatu kebetulan atau tanda yang memang sudah digariskan? Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, alasan upacara 17 Agustus di Jakarta bukan di IKN. Banyak orang langsung berspekulasi IKN mangkrak, makanya Prabowo memindahkan upacara. Tapi kalau kita gali lebih dalam, alasan ini terlalu dangkal. Sumber internal menyebutkan keputusan ini datang setelah pertemuan khusus antara Jokowi dan Prabowo. Jokowi yang kini tak lagi memegang kekuasaan formal disebut memberikan bisikan agar Hari Ulang Tahun ke-80 RI digelar di Jakarta. Kenapa Jakarta? Dalam spiritualitas Jawa, pusat kekuasaan lama menyimpan energi leluhur yang kuat. Memindahkan momen sakral seperti kemerdekaan ke lokasi baru tanpa ritual penyelarasan bisa menimbulkan getaran yang tidak sinkron bagi bangsa. Apalagi angka 80 dalam tradisi numerologi berarti penyempurnaan siklus besar. 8 melambangkan 8 arah mata angin. 0 melambangkan kembali ke asal. Artinya pada HUT RI ke-80 ini semua kekuatan bangsa diharapkan kembali ke titik pusat untuk diberi restu menuju babak baru. Yang kedua, angka sakral dan makna tersembunyi. Coba perhatikan, tahun ini adalah 2025. 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 9. Dalam primbon Jawa, angka 9 adalah angka pamungkas, akhir dari sebuah siklus, tapi juga pintu menuju awal yang baru. Tanggal 17 Agustus bermakna 1 melambangkan pemimpin, 7 melambangkan kesempurnaan jalan. Lalu angka 20 muncul sebagai penanda jarak waktu. Dari 2025 menuju 2045, hanya 20 tahun tersisa menuju 100 tahun kemerdekaan. Bagi para leluhur, angka 20 adalah pembagian waktu. 2 dekade yang akan menentukan apakah sebuah kerajaan akan jaya atau runtuh. Jadi, jika kita gabungkan 17, 20, 80 adalah kode yang artinya pemimpin menyempurnakan penyatuan bangsa untuk memasuki 20 tahun terakhir menuju puncak kejayaan. Yang ketiga, strategi rekonsiliasi politik ala Prabowo dan Jokowi. Bagi yang mengikuti politik, tahun ini penuh kejutan. Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang dulu keras menyerang Gibran, tiba-tiba mendapat amnesti. Tom Lembong, tokoh yang sering berseberangan dengan pemerintah, mendapat abolisi. Dan isu pemakzulan Gibran hilang seketika. Ini bukan kebetulan.
Prabowo jelas mengikuti pola Jokowi, rekonsiliasi di atas perbedaan. Langkah ini tidak hanya meredam konflik politik, tapi juga mengumpulkan semua kekuatan nasional dalam satu lingkaran. Mirip filosofi Mandala Nusantara kuno, di mana semua raja bawahan duduk melingkar di sekitar raja utama. Secara spiritual, ini adalah proses ngumpul ke balung pisah, mengumpulkan tulang-tulang yang tercerai-berai agar bangsa kembali menjadi utuh. Yang keempat, penyatuan elit politik di momen kemerdekaan. Bayangkan skenarionya, 17 Agustus 2025 di halaman Istana Merdeka, kita melihat momen langka. Jokowi, Gibran, Megawati, dan Anies Baswedan berdiri dalam satu frame. Bagi politisi biasa, ini hanya simbol persatuan. Tapi bagi yang mengerti ilmu Jawa dan spiritual, ini adalah wilujengan nasional. Upacara penyatuan energi yang mengikat masa depan bangsa. Angka 80 di sini berarti 8 arah mata angin yang semuanya kembali menghadap satu pusat, Indonesia. Jika ini terjadi, energi spiritual bangsa akan terkunci pada jalur yang stabil, setidaknya untuk 20 tahun ke depan. Yang kelima, posisi PDIP yang netral. PDIP kini memposisikan diri di luar oposisi dan koalisi. Dalam tradisi politik Nusantara, posisi ini mirip penjaga gerbang kerajaan, tidak terlibat langsung dalam perang, tapi memastikan pintu kerajaan tidak dimasuki musuh. Angka 20 di sini melambangkan keseimbangan dua kekuatan. Dua adalah dualitas, kosong kembali ke kesatuan. PDIP memilih tidak mengambil kursi menteri sekarang, tapi menjaga energi politiknya untuk saat yang tepat. Mungkin pada siklus berikutnya menjelang 2045. Yang keenam, dampak nyata untuk Indonesia ke depan. Dengan meredanya konflik, isu reshuffle kabinet menjadi tidak mendesak. Pemakzulan Gibran hampir mustahil. Fokus pemerintahan kini adalah konsolidasi kekuatan nasional untuk menghadapi 2 periode terakhir menuju 100 tahun kemerdekaan. Dalam sudut pandang spiritual, ini adalah fase ngeli tanpa kliwat, mengikuti arus besar tanpa hanyut terbawa. Yang artinya, bangsa ini sedang diarahkan untuk fokus pada pembangunan kekuatan, bukan lagi perpecahan. Yang ketujuh, titik balik Nusantara. Sejarah mencatat, 20 tahun sebelum kejayaan Majapahit, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. 20 tahun sebelum proklamasi 1945, Budi Utomo lahir. Dan kini, 20 tahun sebelum 2045, kita berada di titik yang sama, penentuan jalan sejarah. Jika 17 Agustus 2025 berhasil menjadi simbol penyatuan, maka 2 dekade ke depan akan menjadi era emas. Tapi jika gagal, kita akan mengulang siklus konflik yang sama, dan pintu kejayaan bisa tertutup. Dalam beberapa naskah kuno termasuk serat Ronggo Warsito disebutkan, negara bakal bali marang pancer sadurunge Rahayu tumurun. Artinya, negara akan kembali ke pusatnya sebelum kesejahteraan turun. Hari ulang tahun ke-80 ini adalah momen bali marang pancer itu. Jakarta sebagai pusat lama menjadi titik kumpul semua kekuatan politik, spiritual, dan kultural sebelum dipindahkan ke IKN. Kita sedang hidup di masa yang akan dikenang anak cucu. 17 Agustus 2025 bukan sekedar upacara bendera. Ini adalah panggung terakhir sebelum babak besar dimulai. Jika para pemimpin benar-benar bersatu, kita akan melangkah ke 20 tahun terakhir menuju kejayaan 2045 dengan fondasi yang kokoh. Tapi jika momen ini disia-siakan, kita akan kehilangan kesempatan yang mungkin hanya datang sekali dalam 100 tahun. Maka tugas kita rakyat biasa bukan hanya menonton. Tugas kita adalah menjaga persatuan, karena tanpa energi rakyat, simbol sebesar apapun akan hampa. 80 tahun merdeka
20 tahun terakhir menuju 2045, 17 Agustus adalah pintu sejarah. 3 angka sakral ini sedang memanggil kita semua menuju kejayaan Indonesia. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.